Shin Tae-yong diprediksi bakal menurunkan starting lineup terbaiknya di laga menghadapi timnas Jepang. Pelatih Korea Selatan itu diperkirakan masih akan menguatkan sektor pertahanan dalam formasi 5-4-1 Diamond. Dalam penerapannya, Coach Shin Tae-yong akan mengubah posisi pemain untuk lebih kuat dalam hal bertahan. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting lineup tim nasional Indonesia menghadapi Jepang sebagai berikut. Penjaga gawang. Untuk posisi penjaga gawang, Hernando Ari diperkirakan masih akan menempati posisi utama. Pemain Persebaya Surabaya ini tampil gemilang dalam 2 pertandingan penyisihan Grup D Piala Asia. Hernando menjadi kunci utama solidnya lini pertahanan skuad Merah Putih. Dirinya tampil ciamik dengan mampu melakukan 3 penyelamatan krusial di laga kontra Vietnam. Hernando Ari juga tampil cekatan memotong serangan Vietnam yang masuk ke kotak penalti. Kehebatan sang kiper bisa terlihat saat dirinya menepis peluang Vietnam di detik-detik terakhir. Saat itu Hernando mampu menepis sepakan kencang dari free kick Phu Van Tan. Padahal bola tersebut melaju kencang dan akurat di sisi tiang atas gawang tim nasional Indonesia. Hernando Ari bahkan rela kesakitan untuk menjaga kesucian gawang skuad Garuda. Benjamin Van Breukelen selaku pelatih kiper Persebaya turut bangga dengan performa apik anak asuhnya. Van Breukelen menilai kalau Hernando layak dinobatkan sebagai man of the match di laga kontra Vietnam. Dirinya juga bangga dengan perjuangan Hernando dalam meraih 3 poin untuk skuad Garuda. Bek tengah. Berikutnya di posisi bek tengah, Shin Tae-yong diprediksi akan menurunkan 3 pemain bertahan andalannya, mulai dari Jordi Amat, Elkan Bagot hingga Sandy Walsh. Elkan Bagot diperkirakan akan kembali tampil setelah dicadangkan pada laga kontra Vietnam. Pemain Ipswich Town itu disebut akan menggantikan peran dari Justin Hubner. Shin Tae-yong kembali merevolusi posisi Hubner dengan menaruhnya sebagai gelandang bertahan. Elkan Bagot sendiri sempat menjadi buah bibir karena melakukan kesalahan di laga kontra Irak. Apalagi dirinya sudah mendapatkan kartu kuning yang berpotensi mendapatkan akumulasi kartu. Namun nampaknya Coach Shin Tae-yong sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan Bagot dan Bagot sendiri sudah semakin tampil fit. Ex pemain Gillingham ini merasa bangga bisa membela tim nasional Indonesia di perhelatan besar seperti Piala Asia. Penampilannya bahkan dipantau langsung oleh pelatih Ipswich Town yakni Kieran Beckena. Beckena berharap Bagot bisa memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda. Menemani Elkan Bagot ada Jordi Amat yang tampil gemilang dalam 2 pertandingan terakhir. Namun pada laga menghadapi Vietnam dirinya nggak bermain penuh dan harus diganti oleh Rizky Ridho. Alasannya pemain kelahiran Spanyol itu menderita cedera patah tulang hidung. Saat itu Jordi Amat mendapatkan sikutan keras oleh salah satu pemain Vietnam. Walaupun bertarung dengan rasa sakit, Jordi Amat tetap menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dirinya berharap Shin Tae-yong bisa memainkannya di laga menghadapi Jepang. Jordi Amat sendiri akan mengenakan topeng untuk melindungi hidungnya dari cedera parah. Dia mengatakan kondisinya saat ini sudah mulai membaik berkat mendapatkan perawatan intensif. Kemudian ada juga Sandy Walsh yang posisinya akan tetap diubah menjadi bek tengah. Shin Tae-yong sudah mengubah posisi sang pemain sejak debutnya menghadapi Turkmenistan. Walaupun gak bermain di posisi aslinya, tapi dirinya tetap menunjukkan performa yang gemilang. Sandy Walsh juga tampil solid di jantung pertahanan pada laga kontra Vietnam. Wingback. Kemudian di posisi bek sayap masih akan dihuni oleh duo bek lokal yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Keduanya sudah menjadi andalan sejak laga perdana kontra Irak. Namun di laga tersebut Asnawi sempat bermain buruk dan menjadi titik lemah rapuhnya pertahanan. Pemain kelahiran Makassar itu bisa membuktikan kualitasnya bermain apik menghadapi Vietnam. Asnawi Mangkualam bahkan mencetak satu-satunya gol yang membawa Indonesia meraih kemenangan atas Vietnam. Shin Tae-yong memuji ketenangan Asnawi dalam mengeksekusi tendangan penalti. Peran vital dari Asnawi juga dipuji oleh media asing yakni Best 11. Media Korea Selatan itu merasa takjub dengan permainan Asnawi yang mampu membuat penyerang Vietnam kesulitan. Best 11 juga memuji Pratama Arhan yang bisa menjaga stabilitas pertahanan timnas Indonesia.
Media itu menilai Arhan sudah bisa menghadirkan beberapa ancaman. Edward Reynoso dan Soltero bahkan memuji kemampuan throw-in Pratama Arhan. Pengamat sepak bola Amerika Serikat itu menilai lemparan tersebut sangat berbahaya untuk pertahanan lawan. Gelandang. Untuk gelandang menjadi lini yang paling vital dalam skema 5-4-1. Sintayong mempercayakan posisi gelandang tengah kepada Justin Hubner dan juga Ivar Jenner. Kedua pemain naturalisasi ini punya performa yang luar biasa dalam 2 laga terakhir, khususnya Hubner yang sering dipercaya untuk menempati posisi gelandang bertahan. Pemain keturunan Belanda ini berhasil tampil lugas saat berhadapan dengan Irak dan juga Vietnam. Media Vietnam seperti The Tau 247 bahkan takjub dengan performa Hubner. Media itu menuliskan jika Hubner merupakan salah satu pemain menjanjikan dari timnas Indonesia. Menemani Hubner ada juga Ivar Jenner yang ditugaskan untuk menjaga kestabilan di lini tengah. Pemain FC Utrecht ini punya statistik yang cemerlang pada pertandingan menghadapi Vietnam. Selama 90 menit, Jenner mencatatkan 32 passing, 50 sentuhan dan memenangkan 8 duel di area. Tentunya catatan ini berpeluang besar membuatnya kembali diturunkan di laga menghadapi Jepang. Sementara untuk sisi sayap, sang pelatih akan mengandalkan Yakob Sayuri. Pemain PSM Makassar ini sempat mencatatkan 1 assist untuk gol dari Marcelino Ferdinand. Gak cuma itu, Sayuri juga tampil Spartan pada laga menghadapi timnas Vietnam. Salah satu aksi memukaunya terjadi saat dirinya melakukan blok krusial di babak kedua. Untuk sisi kanan ada Marcelino yang menjadi pemain yang paling diwaspadai oleh skuad Garuda. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini punya peran vital mengacak-acak lini pertahanan lawan. Peran tersebut berhasil dijalankannya dengan baik dalam 2 laga terakhir. SofaScore bahkan selalu memberikannya rating 8 pada laga kontra Irak ataupun Vietnam. Media ESPN memuji Marcelino yang dianggap sebagai pemain potensial di skuad Garuda. Penyerang. Terakhir di posisi penyerang tunggal, Sintayong akan kembali mempercayakannya kepada Rafael Strijk. Penyerang keturunan Belanda ini selalu menjadi pilihan utama dalam 2 laga terakhir. Rafael Strijk berperan penting untuk timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti. Saat itu pergerakan berbahayanya harus sengaja dihentikan oleh pemain bertahan Vietnam di kotak terlarang. Alhasil gol penalti yang dilesakan oleh Asnawi Mangkualam berhasil memberikannya 3 poin untuk timnas Indonesia. Sayangnya, performa Rafael Strijk banyak dikritik oleh media asing. Footmob bahkan hanya memberikannya rating 5,92 kepada sang pemain. Itu artinya Rafael Strijk juga berkemungkinan besar bakal diparkirkan oleh Sintayong pada laga pamungkas kontra Jepang. Apalagi Sintayong masih punya Ramadan Sananta yang belum mencicipi menit bermain. Pemain Persis Solo itu diketahui tengah menderita cedera ringan. Akan tetapi Sananta berpeluang besar bakal tampil pada laga menghadapi Samurai Biru. Kabar ini disambut baik oleh pengamat sepak bola Fadli Idris. Menurutnya, kehadiran Sananta akan menjadi jawaban atas kebuntuan di lini depan. Itulah ulasan prediksi starting lineup Indonesia menghadapi timnas Jepang. Bagaimana pendapatmu? Apakah starting ini bisa membuat kejutan dan mencetak sejarah baru untuk skuad Garuda? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.